warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Fadila. Saya dari kelas 3D, NPM saya 2410631050 Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang membahas tentang K-means clustering untuk mengelompokkan tingkat kriminalitas di Amerika Serikat. Nah, di video ini juga saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu penjelasan poster dan juga proses analisis menggunakan RStudio. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan poster. Nah, di sini ada latar belakang. Jadi, tingkat kriminalitas di Amerika Serikat itu berbeda-beda di tiap negara bagiannya. Nah, karena perbedaan itu cukup besar, perlu dilakukan pengelompokan supaya kita bisa mengenali pola kriminalitas dan menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Terus ada tujuan. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengelompokkan negara bagian berdasarkan murder rate dan assault rate. Nah, dan menentukan jumlah besar optimal yang menggunakan elbow method. Nah, terus ada metode penelitian. Nah, metode yang saya gunakan ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis ex post facto karena saya menggunakan data yang sudah tersedia. Terus ada variabel dan pengukuran. Nah, variabel yang digunakan itu ada dua, yaitu murder rate dan assault rate. Nah, keduanya ini menggunakan skala rasio karena datanya berupa angka yang numerik. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Nah, analisis datanya ini menggunakan machine learning unsupervised dengan algoritma K-means clustering. Nah, K-means ini akan mengelompokkan data dengan meminimalkan jarak dalam cluster atau meminimalkan WSS. Nah, kita bisa lihat sendiri rumusnya itu di dalam poster. Nah, pada intinya rumus ini itu menghitung seberapa rapat data-data dalam setiap cluster. Selanjutnya itu ada hasil penelitian elbow method. Nah, bisa kita lihat sendiri di dalam grafik elbow method tersebut bahwa penurunan WSS ini mulai melandai setelah 4 klaster. Jadi, jumlah klaster yang paling optimal itu adalah K sama dengan 4. Oke, lanjut ke hasil penelitian visualisasi cluster. Nah, bisa kita lihat sendiri di dalam grafik tersebut, setelah kita lakukannya clustering, negara bagian Amerika Serikat ini terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama itu yang berwarna biru, mengartikan kriminalitas yang sangat rendah, terus yang berwarna hijau itu mengartikan kriminalitas yang rendah, terus yang berwarna merah itu mengartikan kriminalitas yang sedang. Terus yang terakhir itu yang berwarna ungu mengartikan kriminalitas yang tinggi. Nah, pengelompokan ini terlihat jelas pada grafik visualisasi di poster tersebut. Nah, terakhir itu ada kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Nah, analisis K-means ini menjadi kriminalitas Amerika Serikat menjadi 4 klaster. Nah, dari yang sangat rendah hingga ke tinggi. Nah, sehingga pemerintah ini dapat menyesuaikan kebijakan keamanan. Nah, klaster risiko tinggi ini diprioritaskan, sementara klaster rendah ini dijadikan benchmark untuk strategi pengendalian kriminalitas. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian demonstrasi pengolahan data menggunakan RStudio. Nah, di sini saya akan tunjukkan langkah-langkah mulai dari menghitung WSS, menentukan klaster optimal, sampai menghasilkan visualisasi klaster. Oke, langkah yang pertama saya akan memanggil dataset bawaan R yaitu usaret. Nah, dataset ini berisi 4 variabel kriminalitas untuk setiap negara di bagian Amerika Serikat. Nah, tapi di penelitian ini saya akan fokus pada murder rate dan assault rate. Nah, kita run. Nah, setelah kita run, datanya itu berhasil masuk dan tampil di panel environment. Nah, terus langkah yang kedua, saya akan membuat variabel bernama WSS untuk menyimpan nilai within cluster sum of squares. Nah, WSS ini akan dipakai untuk mencari jumlah cluster yang paling optimal. Terus kita run. Nah, setelah kita run, kita bisa melihat datanya. Nah, berikutnya, langkah yang ketiga itu saya akan menjalankan perulangan dari K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10. Nah, tujuannya adalah menghitung
WSS untuk tiap jumlah klaster. Nah, dari nilai WSS ini, nanti kita bisa melihat mana jumlah klaster yang membuat WSS mulai melambat. Nah, terus kita run nih. Nah, begitu saya run, bagian ini tuh di variabel WSS-nya masih terlihat kosong, akan otomatis terisi semuanya. Nah, dari nilai-nilai inilah nanti kita lihat perubahan WSS dan mencari titik sikunya. Nah, langkah yang keempat yaitu setelah WSS-nya ini dihitung, saya akan lanjutkan dengan membuat plot elbow method. Nah, kita run nih. Nah, setelah di run, grafik ini langsung muncul di panel plot. Nah, dari grafik ini terlihat kalau titik siku atau elbow-nya ini ada di K sama dengan 4, yang menunjukkan jumlah klaster optimal adalah 4. Terus, langkah yang kelima itu saya akan menjalankan algoritma K-means dengan 4 klaster. Nah, saya tambahkan star sama dengan 25 supaya hasil klasternya ini lebih stabil. Nah, kita run. Setelah saya run ini, hasil klasternya langsung tersimpan di variabel hasil the cluster di panel environment. Terus, langkah yang keenam, saya akan menambahkan kolom klaster ke dalam dataset agar lebih mudah divisualisasikan. Nah, setelah ini kita di run dulu ya. Setelah di run, panel konsol ini menampilkan 10 baris pertama dari data yang sudah diberikan di label cluster. Nah, langkah yang terakhir, saya akan membuat visualisasi menggunakan ggplot. Nah, kita run kode R-nya. Begitu saya run, grafik scatter plot ini tampil di panel plot. Nah, sumbu S menunjukkan mode right, sumbu Y menunjukkan assort right, dan warnanya menunjukkan pembagian klasternya. Nah, dari grafik ini tampak jelas 4 kelompok kriminalitas dari yang rendah, sedang, sampai yang tinggi. Jadi itulah keseluruhan proses analisis cluster menggunakan K-means di RStudio. Mulai dari membaca data, menentukan jumlah cluster optimal dengan elbow method. Nah, sampai memvisualisasikan hasilnya. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa melihat pola kriminalitas antar negara bagian secara lebih struktur dan mudah dipahami.